Coba bayangin, ketika lagi jalan-jalan di taman hiburan, kita ngeliat plang yang tulisannya pameran bayi. Pas masuk, kita nemu bayi-bayi yang dipajang di dalam kotak kaca transparan. Dan mereka lagi berusaha biar tetap hidup. Di sebelah kotak-kotak kaca berisi bayi ini, ada dokter dan suster yang mantau dan jagain setiap saat. Dan meskipun penasaran banget, kita nggak bisa terlalu mendekat, soalnya ada pagar yang ngelilingin mereka. Pertanyaan besarnya, pameran macam apa ini? Kenapa bayi-bayi ini dipamerin? Oke, jadi pameran ini beneran ada di Amerika selama hampir 40 tahun dengan total sampai jutaan pengunjung. Gila banget. Nah, para bayi yang dipamerin di dalamnya bukan sembarang bayi, tapi bayi-bayi prematur, alias bayi yang lahir sebelum 9 bulan dan organ tubuhnya masih belum berkembang sempurna. Mereka juga belum bisa ngehangatin tubuhnya dan seringkali sistem imunnya masih belum siap buat ngelawan para kuman di luar rahim ibu. Ibarat prajurit yang belum lulus latihan tapi udah harus perang, belum siap ngehadapin ngerinya dunia. Gara-gara ini, angka kematian bayi prematur saat itu sangat tinggi. Soalnya para dokter belum ngerti cara buat ngerawat mereka. Tapi balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa mereka dipamerin? Jadi sebenarnya saat itu tuh udah ada teknologi buat ngerawat bayi prematur, inkubator. Alat buat melihara suhu dan kelembaban. Ya, kayak rumah mini yang hangat dan bersih buat ngejaga suhu tubuh bayi, melindungi bayi dari kuman, dan ngebantu dia bernapas. Di sini, bayi bisa tumbuh dengan aman sampai akhirnya cukup kuat buat hidup di dunia luar. Tapi waktu itu, teknologinya belum populer dan masih diraguin tenaga kesehatan. Bahkan di Amerika, banyak dokter yang nganggep kalau bayi prematur emang lebih rendah dibanding bayi biasa. Dan emang udah takdir kalau mereka cepet meninggal. Tapi terus muncullah pria satu ini, yang pengen teknologi inkubator lebih dikenal masyarakat dan lebih umum dipakai biar para bayi prematur bisa tetap selamat. Satu cara buat ngelakuinnya? Ya, bikin pameran bayi dalam inkubator. Dan menurutnya, pameran ini udah nyelamatin ribuan bayi. Sungguh luar biasa. Tapi gilanya, ternyata om-om tadi itu bukan dokter. Meskipun dia ngaku kalau dia belajar kesehatan di Jerman dan nerima gelar. Nyatanya, nggak ada satupun dokumen yang nunjukin kalau dia lulus dari sekolah kedokteran. Ya, ini mungkin mirip-mirip sama orang yang plagiat demi gelar doktor. Dan terus, banyak ahli saat itu juga bilang kalau perbuatannya itu nggak etis. Dia ngelakuin eksploitasi dan malah bisa jadi ngebahayain para bayi dengan memamerin mereka. Namun jasa ide om-om tadi tetap nggak bisa dipungkirin. Bagi ribuan bayi prematur yang dirawat dan selamat, om-om tadi mungkin kayak pembawa keajaiban. Apalagi saat itu hampir nggak ada opsi perawatan lain bagi para bayi prematur. Kalaupun ada, harganya mahal. Di sisi lain, nyumbangin bayi biar dirawat di pameran ini nggak perlu keluar uang sepeser pun, alias gratis. Soalnya, biaya perawatan mereka dibayar pakai keuntungan dari pameran. Jadi, ya bagi para orang tua yang putus asa dan rela ngelakuin apa aja demi sang anak, pameran ini mungkin jadi satu-satunya jalan. Tahun segini, seiring makin banyaknya rumah sakit yang pakai inkubator, akhirnya pameran bayi tadi tutup. Teknologi inkubator pun terus berkembang. Yang dulunya cuma bisa buat ngehangatin bayi, lama-lama jadi makin lengkap. Ya, Om Kuni mungkin emang bukan penemu inkubator, bahkan cuma dokter palsu. Tapi dia berhasil nunjukin kalau kadang sains dan teknologi perlu lebih populer dan diketahuin masyarakat buat bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih.